Halo teman-teman, oke di video kali ini saya akan jelaskan cara untuk men-setting absensi dengan menggunakan Hik Central Access Control ya. Jadi caranya itu kita bisa pakai web browser ya kayak Mozilla atau Chrome. Di sini saya pakai Chrome. Nah kita harus install dulu programnya. Setelah kita install, kita bisa klik ke shortcutnya atau langsung masuk ke web browsernya ya. Terus kita masukkan IP-nya localhost yaitu 127.0.0.1 ya. Nah, setelah itu kita pilih di sini bahasanya. Nah, di sini saya pilih bahasa Indonesia ya. Setelah kita pilih bahasanya, selanjutnya kita masukkan username-nya ya di sini, admin, terus password-nya. Oke, setelah itu kita login ya. Nah, setelah kita login, langkah selanjutnya itu kita klik perangkat ya. Ini untuk menambahkan perangkatnya. Oke, ini kita klik tambah di sini. Terus kita masukkan IP-nya alat ya. Ini kita bisa cek ya di alatnya IP-nya berapa. Oke, setelah itu kita kasih nama perangkatnya di sini. Absen. Oke, setelah itu nama penggunanya di sini admin ya. Ini nama pengguna di alatnya. Terus kita masukkan passwordnya alat ya. Oke, setelah itu kita klik tambah. Oke, ini ada keterangan kesalahan ya. Kita bisa cek salahnya di mana ya. Kita cek. Oh, ini passwordnya yang salah ya. Oke, kita tambah. Oke, nah kita bisa lihat di sini statusnya ya, ini online apa offline. Kalau sudah online berarti sudah terkoneksi dengan perangkatnya ya, softwarenya ini. Nah, langkah selanjutnya itu kita klik orang di sini ya. Terus setelah kita klik orang, kita klik import ini ya. Kita klik import informasi orang dari perangkat ya. Oke, terus kita centang di sini, kita klik import. Oke, selanjutnya setelah kita klik import di sini ya, kita bisa cek seperti ini ya, sudah masuk ya nama-namanya. Oke, selanjutnya kita klik kehadiran ya, kita masuk ke menu kehadiran. Nah, di menu kehadiran ini itu kita setting dulu ya aturan kehadirannya di sini. Terus kita klik aturan globalnya. Nah, ini untuk mengingatkan agar eh, menunya kita bisa cepat carinya ya, kita bisa klik di sini tanda bintangnya ya, kita bisa marking, bisa tandai ya di sini ya. Nah, di sini ini kita bisa setting hari liburnya hari apa. Nah, di sini saya settingnya hari liburnya hari Minggu ya. Nah, kalau misal di tempat kerja teman-teman itu hari liburnya Sabtu, maka bisa dicentang juga. Kalau misal hari liburnya cuma Minggu, maka yang perlu dicentang cuma hari Minggunya saja. Oke, selanjutnya setelah itu kita masuk ke pengaturan giliran kerja ya. Di sini kita klik jadwal, di sini ya. Terus kita klik tambah atau kita bisa edit yang sudah ada. Ini ya. Nah ini kita masukkan jadwal jam kerjanya. Jadi kalau misal jam kerjanya jam 9, terus pulangnya jam 18 ya atau jam 6, maka kita bisa setting di sini. Terus ini ada settingan untuk periode lapor masuk yang valid ya. Nah ini maksudnya itu jam berapa karyawan itu boleh absen masuk. Kalau yang di sini periode lapor keluar itu berarti jam berapa dia boleh absen keluar. Jadi kalau misal ada lembur, maka harus kita setting sampai jam terakhir dia pulang lembur gitu ya. Nah ini contohnya, misal periode masuknya itu jam 5 sampai jam 11. Jadi di rentang jam 5 sampai jam 11 karyawan boleh absen masuk. Di luar ini maka dianggap tidak
masuk gitu ya. Nah, satunya lagi ini yang lapor keluar, maka kita contoh ini saya setting jam 16 terus sampai jam 23 ya. Berarti dia kalau misal absensinya pulang di luar jam ini, maka itu tidak dianggap sebagai absen pulang ya. Nah, selanjutnya kita simpan. Nah, di jadwal ini ada dua model jam kerja ya. Tadi yang satu yang sudah kita setting itu normal. Nah, kita bisa tambah satu lagi. Ya, ini kita pilih yang fleksibel. Kita kasih nama yang fleksibel ya. Oke, fleksibel gitu ya. Terus di sini kita pilih fleksibel. Nah, ini periodenya kalau fleksibel ya, itu kita bisa setting mulai dari jam 00 ya sampai jam 23 ya. Nah, ini jam 23 dan terus jam kerja minimal kita bisa setting kalau misal 8 jam dalam satu hari gitu ya, minimal jam kerjanya kita bisa masukkan 8 jam kerja minimal di sini ya. Selanjutnya kita klik tambah. Nah, perbedaan jam kerja normal dengan fleksibel, kalau fleksibel itu tidak dihitung keterlambatannya. Jadi yang dihitung itu hanya lamanya bekerja saja. Kalau yang normal, yang kayak pagi ini itu dihitung keterlambatannya. Jadi kalau misal kita tentukan jam masuknya jam 9, dia datangnya jam 10, maka itu dianggap terlambat 1 jam gitu ya. Nah, kalau yang fleksibel itu tidak dihitung keterlambatan. Hanya dihitung lamanya dia bekerja dalam satu hari. Gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita setting jadwal ini, kita selanjutnya setting giliran kerja ya. Kita klik di sini, kerja. Nah, terus kita bisa klik atau kita rubah jadwal yang sudah ada ya. Atau kita bisa buat baru. Kita klik tambah di sini. Kita kasih nama yang fleksibel ya. Oke. Terus ini selanjutnya tinggal kita pilih tadi fleksibel yang sudah kita buat ya di sini ya sampai Sabtu ya. Kita klik tambah. Nah, selanjutnya setelah kita setting giliran kerjanya gitu ya. Selanjutnya kita setting jadwalnya. Nah, di jadwal ini itu kita bisa setting per departemen atau per orang. Nah, untuk lebih mudahnya di awal ya, itu bisa kita setting per orang. Jadi kita pilih jadwal orang ya di sini. Nah, setelah itu kita pilih nama orang-orangnya gitu ya. Ya, kita centang di sini. Setelah kita centang sini, kita klik tambah jadwal ya di sini. Nah, di sini itu kita pilih periodenya ya. Ini saya pilih mulai dari 1 Oktober sampai ini ya Desember 31 Desember 2024 ya. Nah, tahunnya ini juga teman-teman bisa pilih misal sampai tahun 2025 juga bisa. Saya kita klik OK. Terus jangan lupa pilih giliran kerjanya ya di sini. Tambah giliran kerja mau yang fleksibel atau yang normal ya. Yang pagi normal tinggal kita pilih di sini. Terus kita harus pilih juga untuk checkpointnya ya atau titik kehadiran pemeriksaan kehadirannya di sini. Terus klik tambah. Sudah, nah ini jadwalnya sudah masuk ya teman-teman, sudah ada keterangan di sini. Ini nama jadwalnya pagi normal ya. Nah, selanjutnya setelah kita pilih jadwal tadi, selanjutnya kita bisa ngecek untuk jadwalnya ya. Ini ada di intisari jadwal di sini. Ini ada keterangannya ya, jadwalnya pagi. Nah, selanjutnya setelah kita setting di sini ya intisarinya, jadwal sudah kita lihat juga. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan kehadiran, teman-teman ya. Di sini di perhitungan kehadiran kita bisa cek dulu ya. Kita bisa calculate dulu di sini. Nah, ini untuk memproses data ya. Jadi kalau misal kita membuat laporan atau kita baru saja menambah karyawan atau shift-nya gitu ya, maka kita harus calculate gitu ya. Oke, ini untuk memproses ya.
Nah, ini juga bisa dilakukan secara otomatis ya. Jadi kalau misal kita tidak mau mengkalkulasi secara manual, kita mau secara otomatis, nah kita bisa setting di sini. Misal tiap jam berapa dia akan memproses data secara otomatis gitu ya. Kita bisa pilih. Selanjutnya, kita bisa ngecek untuk kehadirannya ya. Itu ada di transaksi ya di sini ya. Klik di catatan kehadiran. Terus selanjutnya ya kita pilih transaksi ya. Oke. Nah, di transaksi ini teman-teman kita bisa klik import dari perangkat ya. Ini untuk menarik data dari perangkat gitu ya. Ini kita pilih dulu alatnya yang mana, yang mau kita download datanya. Terus tentang waktu itu bisa kita pilih atau kita sinkronkan semua data. Kalau tidak dipilih rentang waktunya itu berarti sinkron semua data ya. Oke. Terus selanjutnya setelah kita pilih kita import ini ya, kita klik filter ya. Kita bisa filter datanya. Kita pilih dulu orangnya ya. Minggu terakhir atau hari ini. Kita bisa centang, kita tes ya. Nah, ini datanya sudah masuk ya teman-teman. Jadi saya absen hari ini langsung otomatis masuk ya. Kita filter. Nah, ini biarkan saja. Kita nggak usah pilih. Atau kalau misal kita mau milih pertama, ini juga bisa. Nah, ini bisa kita pilih hari ini. Atau kemarin gitu ya. Atau bulan ini gitu ya. Kita bisa pilih di sini. Nah, teman-teman bisa pilih bulan ini atau yang hari ini ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat waktu kehadiran ya. Ini ada di kartu waktu. Kayak gini teman-teman. Nah, ini. Nah, kalau di sini, di waktu kehadiran ini teman-teman, ini kita bisa cek ya karyawan tersebut dia masuk berapa kali. Ini datanya akan ada di sini. Gitu ya. Atau kita juga bisa cek di catatan check-in, check-out ya. Ini juga kita bisa cek di sini di catatannya atau mungkin di laporan yang lain. Nah, untuk laporan detailnya teman-teman bisa lihat di sini di laporan kehadiran ya. Di sini ini yang laporan harian. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini ya. Oke, di sini. Nah, terus kalau mau lihat yang laporan bulanan, teman-teman juga bisa lihat di sini. Di laporan bulanan di sini ya. Terus detail bulanan. Nah, ini hasilnya. Ya, hadir, tidak hadir. Ini yang rekapan ya. Statusnya saja. Kalau yang check-in, check-out bulanan, bisa dicek di sini. Ini ya. Jadi laporannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Ini laporannya. Nah, teman-teman juga bisa menfilter ya. Jadi, misal pengen mengurangi tabelnya, gitu kan, biar tidak terlalu banyak. Nah, bisa dicentang di sini, gitu ya. Kita bisa pilih, misal ID-nya tidak butuh, gitu ya, nama belakang tidak butuh. Nah, kita bisa pilih di sini. Misal kita hanya butuh nama depan saja, terus tanggalnya. Nah, di sini. Nah, terus misal kita tidak butuh keterangan lembur, gitu kan. Itu juga bisa kita pilih di sini. Ini ya, lembur misal tidak dibutuhkan, kita bisa setting di sini.
Oke. Ini ya teman-teman, jadi laporannya bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Dan tabelnya juga bisa kita setting, kita pilih sesuai dengan kebutuhan juga. Nah, selanjutnya, cara untuk mengirim data, jadi misal kita sudah daftar user di software, terus kita mau kirim ke alat gitu ya. Teman-teman bisa masuk ke menu kontrol akses di sini ya. Terus selanjutnya itu klik kelola level akses, terus klik tambah di sini ya, kita kasih nama misalnya pintu 1 atau absensi pintu 1. Absensi pintu 1. Nah, terus pilih perangkatnya di sini ya. Kita klik tanda panahnya untuk pilih alatnya. Selanjutnya klik tambah ya. Nah, kontrol akses atau kelola level akses ini fungsinya. Jadi kita untuk memilih lokasi alatnya dulu. Ya, nah selanjutnya kita untuk memilih orangnya, maka kita ini pilih tetapkan menurut orang ya. Kita tandain di sini. Kita klik orangnya, gitu ya. Terus kita pilih siapa saja yang masuk, gitu ya, di absensi tersebut, yang boleh absen di titik yang kita tentukan. Nah, setelah itu klik tetapkan level akses ya. Terus tadi absensi pintu 1 ya, level akses yang sudah kita buat, kita centang, kita pilih, terus klik meneruskan ya. Oke, ya. Nah, kita bisa lihat di sini titik aksesnya kontrol akses 1 ya, ini sudah masuk ya, teman-teman. Satu. Oke, berarti datanya sudah terkirim ke alat. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ya di sini, kita bisa klik di pemantauan real time ya. Kita bisa cek. Ini sudah masuk ya. Terus kalau kita mau mencari data lognya, kita bisa cari di sini ya. Ini kita bisa centang, pilih alamat, pilih alatnya, terus kita klik cari. Nah, maka datanya akan muncul di sini. Ya, teman. Nah, kalau misal teman-teman ada kendala, data di sini ada, tetapi di laporan absensi tidak ada gitu kan. Nah, itu ada kemungkinan teman-teman belum mengkalkulate atau teman-teman belum mengatur jadwalnya. Gitu teman-teman ya. Oke, demikian penjelasan tentang software di Central Access Control untuk absensi ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.